Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak IJK Manila SIP. Yang kami hormati Bapak Ucok Mulyana Yusuf selaku Ketua dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Sukabumi. Yang kami hormati kepada Bapak Haji F. Yaki selaku Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Berikut dengan seluruh tamu undangan yang alhamdulillah bisa hadir di kesempatan yang baik ini, dan juga abang kakak Gelara dari LKP unit Cicantayan yang juga sangat berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini saya diberikan satu kesempatan untuk memaparkan profil singkat terkait dengan satuan pendidikan yang berada di bawah binaan dari Bapak Haji F. Yaki. Yang pertama, ini Bapak Ibu, lingkungan dari LKP unit Cicantayan, salah satu dari unit binaan Bapak Haji F. Yaki, di mana kami saat ini memiliki 23 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada 3 unit LKP. Yang pertama ada di Cicantayan, yang kedua di Banjarbaru, dan juga ada di Lampung, dan juga ada kurang lebih satuan pendidikan formal ya. Yang pertama kita ada di Lampung SMP, lalu SMA Doa Bangsa di Karangtengah, dan juga mungkin nanti Bapak Ibu akan mengunjungi SMK Doa Bangsa yang ada di Pelabuhan Ratu. Berikut dengan kurang lebih 16 lembaga PAUD, Kober, dan juga setara. Jadi kurang lebih ada 23 lembaga pendidikan yang saat ini ada di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Berikutnya yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, inilah salah satu representatif dari siswa dan siswi SMA Doa Bangsa yang berikutnya juga pada saat ini mereka melaksanakan pendidikan di LKP ya, sebagai satu unit pendidikan setelah mereka melaksanakan sekolah di SMA Doa Bangsa. Dan hadir juga beberapa duta Bapak Ibu. Alhamdulillah anak-anak kita juga aktif di berbagai macam kegiatan organisasi di luar. Tadi MC ada JJK, alhamdulillah Kabupaten Sukabumi di tahun 2021, Duta Hukum dan HAM Paskibraka Kabupaten Sukabumi di tahun 2021 yang alhamdulillah dapat mengibarkan bendera kemarin di Sekda Kabupaten Sukabumi, dan juga ada Duta Pelajar HIV/AIDS Kabupaten Sukabumi tahun 2021. Ini satu kebanggaan yang alhamdulillah Bapak Pembina Bapak Haji F. Yaki sangat mensupport sekali apa yang kami lakukan, dan kita beri aplaus untuk Bapak Haji F. Yaki yang sudah sangat luar biasa. Berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah jumlah ya dari anak-anak binaan dari Bapak Haji F. Yaki. Perlu kami sampaikan bahwa dari kurang lebih ya, tadi ada lembaga formal dan juga informal, dan memang saat ini SMA Doa Bangsa memiliki siswa kurang lebih 162, lalu di SMK kita ada kurang lebih 350-an siswa, di LKP khususnya di SMP Lampung kurang lebih ada sekitar 100 ya siswa, dan di LKP Banjarbaru kita ada sekitar ya 20-30 gitu ya anak-anak binaan dari Bapak Haji F. Yaki. Dan berikutnya juga dalam kondisi dari generasi muda gitu ya yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Pembina, saat ini juga ada pembinaan mahasiswa yang alhamdulillah total yang sekarang sedang ongoing melaksanakan studi mahasiswa ini kurang lebih ada di angka 162 ya. Ini kita aplaus untuk Bapak, dan alhamdulillah anak-anak mahasiswa pun berkuliah di PTN-PTN favorit di Indonesia, ada di UI, alhamdulillah di ITB, Brawijaya, IPB, dan perguruan tinggi negeri lainnya. Nah, sehingga ini mudah-mudahan bisa mensupport gitu ya apa yang menjadi visi Indonesia di tahun 2045, bahwa Indonesia siap menjadi negara yang maju
Dan salah satu hal yang memang harus disiapkan dari sejak dini adalah bagaimana kita menciptakan SDM yang unggul. Dan alhamdulillah Bapak Haji F. Jaki selalu mendorong untuk bagaimana kita menjadi generasi-generasi yang dipersiapkan. Sehingga di hari yang baik ini kita perlu sampaikan bahwa kami sangat siap, SMA Dua Bangsa sangat siap, LKP Dua Bangsa Unit Cicantayang sangat siap untuk menjadi generasi yang siap menuju ke perubahan yang lebih baik. Kita siap untuk mempersiapkan Indonesia generasi emas di tahun 2045, dan kita siap menjadi negara yang bisa mengoptimalkan, negara yang akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045. Dan kita harus meyakini itu, bahwa kalian pun adalah generasi-generasi yang disiapkan. Dan perlu juga kami sampaikan khusus di salah satu prestasi di SMA Dua Bangsa dan juga LKP Unit Cantayang, bahwa anak-anak kita kurang lebih kita dari 2016 sudah beroperasional sampai dengan 5 tahun SMA Dua Bangsa berdiri, sudah ada kurang lebih 200 prestasi yang sudah ditorehkan oleh anak-anak kita. Dan dari 3 alumni di SMA Dua Bangsa, alumni pertama, kedua, dan 3, rata-rata kurang lebih ada 70% alumni yang melanjutkan di perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 40%-nya adalah mereka yang melanjutkan di PTN favorit di Indonesia. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan terkait dengan profil singkat gambaran satuan pendidikan yang berada di bawah naungan dari Bapak Haji F. Jaki. Dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Bapak sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Selamat sore. Apakah ada dari adik-adik depan sini yang belum vaksin? Ada? Siapa yang sudah 2 kali? Cuk? Terima kasih. Pertama, pada pembina yayasan, Pak Haji, Ketua Sekolah, Pak Ridwan, teman-teman yang hadir di sini, terima kasih. Alumni yang hadir, Paskibraka, ya, membanggakan sekali. Saya begitu masuk area sekolah ini, penyambutannya luar biasa, seragam mereka bagus-bagus, ya. Berapa lama udah menunggu saya datang? Di tahun ini saya datang jam berapa? Dari jam berapa? Rencananya jam berapa, Pak Ridwan? Jam berapa rencananya? Jam 2, Pak. Jadi dari pagi siap ya? Kita minta maaf. Karena saya berangkat dari Jakarta, udah menyerahkan diri sama Pak Haji. Atur aja, saya kemana aja. Pertama tadi saya dikenalkan dengan rumah tempe di Bogor, luar biasa. Anak bangsa dengan kedelai dari impor bisa ekspor ke Jepang tiap bulan 14 ton. Setelah itu lumayan jalannya dari Bogor sampai Sukabumi, muacet. Kalau macet itu biasanya muacet. Tapi untung ada patwal, ya, sesampai tahu mereka lapar, ya langsung diajak ke Nggak tahu adik-adik sudah pada makan belum? Belum. Terima kasih, dan saya minta maaf penunggu, saya nggak tahu beliau apa jam kalau udah punya ini. Biasanya orang dibilang datang jam 8, jam 6 udah siap. Jam 4 udah bangun, subuh langsung. Ya kalau itu jadi semangat aja. Saya minta maaf.
Kali nanti acaranya diberi jam berapa, saya datang 15 menit sebelum. Yang kedua, habis makan siang dibawa saya ke KIK, kawasan industri kecil. Kawasan industri ini di Jakarta banyak yang belum tikar, kosong. Yang pada pindah ke Brebes, kenapa? Pajaknya tinggi, UMR-nya tinggi. Sekarang saya melihat sendiri, yang lain juga belum lihat, bisa memproduksi untuk komunikasi, tower, ring-ring kereta api, anak bangsa. Cuma saya tadi lihat ada satu mesin bisa berfungsi 5, dilayani oleh 1 operator. Tapi itu masih buatan Cina. Mudah-mudahan masa depan KIK di Sukabumi bisa menghasilkan mesin yang buat sendiri. Kenapa saya sampaikan di sekolah ini? Sekolah SM2 Bangsa ini, harapan 2045 negara kita kalian yang akan memimpin. Amin. Ya, untuk bisa memimpin dari sekarang harus diisi. Kata ibu saya, orang tua saya, orang menjadi tua itu pasti. Di saya umur 80 tua ya. Tidak tua, tapi dewasa. Pembawa acaranya top top, sama seperti pembawa acara Jakarta, tidak kalah. Suaranya bagus. Yang berdiri saya lihat tidak ada gerakan, disiplinnya bukan baik. Jadi pada kesempatan yang baik di SMA 2 Bangsa ini, saya ingin memberikan sesuatu. Saya anak desa. Kecil saya di sebuah desa 14 kilo dari kota Gianyar, namanya Desa Tuliku. Ibu saya penari joget dulu, kayak depongan gitu. Itu ketemu ayah saya, lahirlah saya. Tidak ada tahu saya mau jadi apa. Main cari capung di sawah, makan sama paman, mandi di sungai. Ya. Tapi akhirnya saya bisa jadi Mayor Jenderal saya. Oleh partai saya jadi. Saya sekarang sebagai Gubernur Akademi Bela Negara Nasdem yang mendidik kader Nasdem agar menjadi kader yang cerdas, militan, pamit. Dan saya tambahkan lagi, punya loyalitas, kepatuhan, cinta kasih, dan bekerja keras. Jangan jadi kader yang disebut kader kos-kosan. Mau nyalek, masuk Nasdem. Rugi sedikit, gas sedikit, kabur kemana tak karuan. Itu bukan kader lulusan ABN. Harapan saya nanti adik-adik ada yang masuk ke sana. Di sana akan dilatih apa? Kepribadian. Kepribadian menjadi pribadi anak yang berpancasila. Negara lain tidak punya filsafat Pancasila. Bahwa agama saya adalah agama yang terbaik bagi saya. Tapi agamamu yang terbaik bagi dirimu. Saling menghormati, saling menyayangi, itulah Pancasila. Itu diajarkan. Jadi dari seluruh provinsi, kabupaten kota 514 dilatih. Seperti itu. Yang kedua, tentu mengenai kepaternan. Yang ketiga, tanah air, cinta tanah air. Saya kira apa yang diberikan di sini tentu ingin anak-anaknya menjadi, tadi sudah ada yang diperbuati, tadi belum disebutkan sama adik kita pembawa acara, bahwa anak sekolah, alumni sekolah ini sudah ada yang sekolah di Taiwan. Mana kata Pak Haji nggak boleh pulang, kerja di sana perwakilan kita. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Bukan hanya di perguruan tinggi, bukan di luar negeri. Kalau saya tidak ke sini, saya nggak tahu itu.
Saya akan coba sampaikan, semoga yang baik ini ditiru oleh orang lain lebih baik lagi. Jadi pesan saya, adik-adik, kita tidak bisa membayangkan jadi apa 5, 10, 15 tahun usia emas adik-adik sekarang. Untuk itu harus banyak belajar, banyak membaca. Kalau ada diskusi, ada senior, banyak mendengar. Dengarkan. Kalau pengalaman kita sendiri tidak cukup untuk hidup itu. Kita baca autobiografi orang, bagaimana Jenderal Sudirman dengan paru-paru yang separuh masuk hutan ditandu melawan Belanda, itu perlu ditiru. Muhammad Hatta sederhana, Bapak koperasi mengajar. Kita yang diajarinya nggak tahu diri itu. Negara lain maju karena apa? Teknologi. Jadi adik-adik jangan pernah berhenti belajar. Saya lulus SMA nggak punya uang. Saya dulu mau jadi master kalau SH itu. Saya mau jadi master Ali Sastro Omijoyo, master Wilopo. Tidak ada uang. Ayah saya meninggal saya umur 4 tahun. Ibu saya menikah lagi saya umur 6 tahun. Bagi orang Bali yang ibunya menikah lagi berarti dianggap tidak setia sama suaminya meninggal. Saya diambil sama orang, tidak boleh dekat sama ibu saya. Saya mulai SD, SR dulu sudah bekerja, jual kue, bawa koran, jaga bola tenis, ya. Tapi bisa sekolah. Jadi waktu saya masuk Akademi Militer Nasional ditanya, kamu mau jadi pahlawan bangsa? Enggak, saya mau cari sekolah yang nggak bayar. Di sekolah itulah saya dididik bagaimana mencintai. Ya, misalnya sejarah deh. Orang dari Inggris mengatakan negaraku adalah bangsa. Tapi di wayang kita ada namanya Kumbul Karna. Di Jawa Kumbul Karno, di Bali namanya Kumbul Karna. Cinta tanah air, right or wrong my country, kata orang Inggris. Kumbul Karno itu gimana ceritanya deh? Kakak dia, ya, Dasamuka, Rahwana, udah badannya karuan raksasa, mau menikahi istri orang. Istrinya dari Rama, namanya dari Sinta. Dengan segala budaya, tadi bisa baca itu ceritanya, dapatlah dia. Tetapi diceritakan dalam wayang itu, dia tidak mau menjadi istrinya Rahwana. Adiknya Kumbul Karna, namanya Gunawan Bisono, ikut Rama. Dia membela kebenaran. Kakak saya salah, saya harus hadapi karena Rama ini benar, istri dia diambil. Tapi Kumbul Karno yang dibangunkan, biar kakak saya jahat, biar adik saya membela yang benar, saya membela negara saya. Tidak membela kakak saya tidak melawan adik saya, tapi saya melawan orang yang menyerang, ingin menghancurkan negara saya. Maka dari itu pesan saya, adik-adik nanti setelah lulus dari sini jadi alumni, jangan melupakan sekolah SMA Dua Bangsa. Karena apa? Sekolah inilah yang membukakan jendela ilmu pengetahuan kehidupan masa depan. Jangan pernah memikirkan jadi apa, bekerja disiplin, kerja keras. Dan sekarang sebagai siswa belajar, jangan pernah berhenti belajar. Saya setelah jadi Letnan 2 sampai pangkat Mayor Jenderal ditunjuk menjadi Rektor Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
Murid-murid saya sekarang banyak, di Sukabumi juga ada alumni 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Saya ketua senat. Anggota senat saya profesor, doktor. Saya nggak punya gelar. MCK aja, mandi, cuci kakus. Lalu saya kuliah. Sudah mayor jenderal, saya kuliah lagi di Universitas Ahmad Yani Cimahi. Bukan STIE, sekolah tidak, itu ijazah, tidak. Saya sekolah. Teman-teman saya, yang anak muda, yang berumur, malam. Kuliahnya jam habis maghrib sampai malam. Dapatlah saya S1. Waktu IPK saya 3,9. Karena rektor saya Brigjen, saya muridnya mayor jenderal, dia rektornya Brigjen. Datang ke dekan saya, ini benar nggak sekolahan ini? Saya nggak dikasih tahu, tapi akhirnya saya dapat informasi bahwa rektor datang ke visit menanyakan apakah Manila Comround ini main sogok, nodong pakai pistol. Saya bilang, Pak, kalau Bapak saya, Bapak uji saya, skripsi saya, silahkan ulangkan. Pengantar ilmu politik, Bapak mau bicara apa? Bukunya siapa? Terbitan tahun berapa? Saya bisa. Karena saya belajar benar. Jadi adik-adik, sekarang kan kita COVID. Adik-adik pakai masker, sudah vaksin 2 kali. Saya sudah vaksin 4 kali. Iya sombong, 4 kali itu begini. Pertama, karena saya dilarang adil, saya selalu adil. Sekolah, ketemu orang, gak apa-apa, pakai masker. Vaksin pertama, Sino, ya, 2 kali. Sinovac 2 kali, Sinopharm, keempat, kalau salah apa itu ya. Tapi ini saya lakukan karena ada vaksin di sekolah saya, di Akademi Bela Negara. Jadi satu obat itu vaksinnya untuk dibuka 6 orang, cuma ada 5 orang, ya 1 kan lebih daripada dibuang. Vaksin saya. Nah sekarang pemerintah sudah mengatakan vaksin untuk booster, Ya, mudah-mudahan nanti di sini ada kesempatan dapat itu, lakukan itu. Dan kita sudah bisa mengatasi, walaupun yang kita alami dalam demokrasi ini, orang banyak bicara, sosial media ngomong apa, pilih-pilih ya. Maka dari itu pesan saya, jadilah orang yang cerdas, militan, terampil. Berita-berita tidak benar, cari kemana ngecek dan sebagainya. Tapi terakhir, saya harapkan nanti adik-adik menjadi anak bangsa yang memimpin negara kita lebih sejahtera, dan Indonesia Emas 2045 kita menjadi 10 negara besar di dunia, bukan di Asia, dan itu ada di tangan adik-adik sekalian. Terima kasih Pak Yasan, saya hadir di sini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.